Ini ada komentar di video kita dari Agus Rian yang menanyakan, Om, cara jinakin burung beo dewasa Om. Oke, akan kita jawab dalam video berikut ini. Dari semua jenis hewan atau binatang yang diciptakan Tuhan, hanya jenis burung saja yang bisa mengikuti suara omongan manusia, atau yang istilahnya bisa berbahasa seperti manusia berbicara. Kenapa tidak monyet atau kucing maupun anjing yang bisa berbicara? Tapi hanya jenis burung saja yang bisa berbicara mengikuti bahasa manusia. Itu adalah suatu rahasia ilahi yang harus kita syukuri. Dan Sang Ilahi menunjukkan kuasanya bahwa dengan seekor hewan yang bernama burung bisa juga berbicara mengikuti bahasanya manusia. Di antaranya adalah burung kakak tua, burung nuri, burung jalak kebo, dan salah satunya juga adalah burung beo. Dan di antara semua jenis burung yang disebut tadi, hanya burung beo saja yang paling dominan. Artinya yang lebih fasih untuk berbicara seperti manusia berbicara, dan yang lebih banyak menguasai kosakata yang bisa ditirunya. Yang menjadi persoalan dari hal tersebut, walaupun burung itu dikategorikan bisa berbicara mengikuti omongan manusia, adalah bagaimana cara kita melatihnya. Kalau burung beo itu masih giras atau masih liar atau masih takut, itu adalah hal yang sangat sulit untuk kita ajarkan bisa berbicara mengikuti omongan kita. Jadi burung beo itu harus jinak di kandang dulu, baru bisa menguasai omongan yang kita ajarkan. Berikut kita akan membagikan tips untuk bisa menjinakkan burung beo yang masih giras, atau yang masih takut, atau yang masih liar. Baik itu yang sudah dewasa maupun yang masih muda. Tapi kalau dia masih kategorinya giras atau masih liar atau masih takut, itu sama saja kriterianya. Sebelum lanjut, kiranya berkenan untuk memberikan dukungan subscribe, like, serta mengklik lonceng notifikasinya supaya setiap kali kita update akan ada pemberitahuan dari notifikasinya. Cara pertama adalah jangan taruh kandang beo berikut beonya di tempat yang terpencil, di pojok rumah atau di belakang rumah atau dimanapun yang jarang dilewati oleh kita. Tetapi tempatkanlah kandang beo di daerah yang sering kita lewati. Jika kita mondar-mandir melewati kandangnya walaupun dia masih takut, masih giras, nanti lama-lama dia akan merasa terbiasa dengan kita, dan rasa takutnya akan berangsur-angsur reda. Jadi sebaiknya taruhlah kandang beo di teras rumah atau di dekat pintu masuk rumah kita. Jadi dengan lewatnya kita melewati kandang beo, dia akan melihat kita itu bukanlah suatu ancaman baginya. Dan dengan berjalannya waktu, nanti dia akan merasa terbiasa melihat kita. Jadi kalau kita sering lewat di depan dia, kalau kita taruh di alurnya jalan kita, sering kita mondar-mandir tiap hari, itu dia merasa udah terbiasa nanti lama-lama. Jadi kalau kita deket dia udah nggak begitu geradakan lagi di dalam kandangnya itu. Ini tempo hari juga si super kayak begitu. Kalau kita deketin dia udah
terbang mencok ke sana, udah berantakan terbangnya. Jadi kalau kita udah sering lewat hari mondar mandir, nanti dia akan merasa terbiasa, karena dengan lewatnya kita dia merasa nggak terganggu, nggak diganggu gitu ya. Jadi dia merasa aman. Jadi lama-lama dia bisa reda dan bisa tenang ketakutannya. Yaitu perlu waktu, tidak dalam jangka waktu yang cepat. Si Beo akan merasa terbiasa setiap hari melihat kegiatan dan aktivitas kita di dekatnya. Itulah tujuan kandangnya untuk ditaruh di sekitar lalu lalangnya kita setiap hari. Jadi dengan demikian secara tidak langsung kita sudah meluangkan waktu kita untuk selalu bersama dengan dia. Bukan dengan waktu yang khusus. Di video berikutnya nanti kita akan bagikan lagi tips yang kedua. Bagaimana supaya untuk dapat menjinakkan burung beo yang giras atau yang masih liar atau yang masih takut, baik itu yang masih muda maupun yang sudah dewasa, kategorinya sama saja. Terima kasih atas kehadiran para sobat YouTube Satu Teropong, dan kiranya bisa memberikan dukungan subscribe, like, serta mengklik lonceng notifikasi channel YouTube ini.